Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pengenalan dan prosedur alat dari percobaan keempat, yaitu alat Pasco Explorer PS2000. Walaupun sekilas alat ini terlihat kompleks, sebenarnya pengoperasian Pasco ini sangat mudah. Yang hanya perlu kalian lakukan adalah mengetahui kegunaan-kegunaan dari tombol alat Pasco ini. Sebelum kita memulai, alat ini terdiri dari dua bagian, di mana dua bagian ini akan disusun menjadi satu. Dapat dilihat di alatnya, itu di atasnya ada terdapat semacam lubang. Lalu di bagian kedua ada terdapat semacam colokan. Colokan ini nanti akan dihubungkan ke lubang. Cara menghubungkannya sangat mudah, tinggal letakkan saja colokan di dalam lubang seperti yang dapat dilihat di video. Colokan saja. Nanti dia akan masuk dan akan diam di tempat. Sehingga alat tadi yang terdiri dari dua sekarang menjadi satu, dan alat Pasco ini siap digunakan untuk mengambil data. Setelah alat sudah dihubungkan, yang selanjutnya saya jelaskan adalah pengenalan tombol-tombol pada alat Pasco, sehingga Anda dapat mengoperasikan alat ini dengan baik dan benar. Tombol pertama adalah tombol on. Tombol on ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan alat Pasco. Tinggal ditekan saja, maka alat akan langsung hidup. Display yang akan muncul saat alat sudah dihidupkan adalah display sensor ukur sound level. Sensor ukur sound level adalah sensor ukur yang akan kita gunakan di percobaan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tombol plus dan minus. Tombol plus dan minus sendiri memiliki fungsi untuk mengganti jenis-jenis sensor ukur. Jadi ada beberapa jenis sensor ukur di alat Pasco ini. Tombol plus akan digunakan untuk mengganti sensor ukur ke arah kanan, jadi dari sound level ke ambient temperature dan ke light level. Lalu, tombol minus dapat digunakan untuk mengganti sensor ke arah kiri, yaitu balik lagi ke sound level tadi yang akan kita gunakan. Jadi, seperti itu cara penggunaan tombol plus dan minus. Mereka akan mengganti ke arah kiri atau kanan sensor ukur yang ada di alat Pasco. Tadi adalah tampilan dari display jenis-jenis sensor ukur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tombol display yang akan digunakan untuk mengganti ke display lain selain display sensor ukur. Jadi nanti ada display tanggal waktu, baterai, sample rate, data memori, dan review set. Kemudian, display calibrate dan kembali ke display sensor ukur. Jadi, itulah adalah fungsi dari tombol display. Dia akan mengganti ke display lain selain display sensor ukur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tombol cek. Fungsi dari tombol cek sendiri adalah untuk memulai dan mengakhiri editan maupun menyetujui hasil editan tersebut. Jadi, saat tombol sudah ditekan, display yang akan kita inginkan akan sudah bisa diedit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tombol tab. Fungsi dari tombol tab sendiri adalah untuk memindahkan dan mengedit kursor. Jadi, saat kita sudah menekan tombol cek, lalu kita akan mengeditnya dengan tombol tab, sehingga dia dapat memindahkan kursor data yang kita inginkan. Sebagai contoh, untuk tampilan tanggal, nanti dia bisa diganti-ganti seperti ini tab kursornya dengan menggunakan tombol tab. Atau di tampilan data, kita bisa mengeditnya dengan menekan tombol tab untuk memindahkan kursornya. Tombol terakhir adalah tombol start dan stop. Fungsi dari tombol start dan stop adalah untuk memulai dan menghentikan pengukuran serta untuk membuat dataset baru. Jadi, saat tombol sudah ditekan, maka alat akan mulai mengukur suara yang ada di sekitarnya. Baiklah, saya sudah menjelaskan semua tombol-tombol yang ada di alat. Sekarang kita akan masuk ke prosedur percobaan alat. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menekan tombol start yang nanti akan memulai alat untuk mengukur suara-suara yang ada di sekitarnya. Tunggu selama 10 detik, lalu tekan tombol start lagi untuk menghentikan pengukuran suara. Lalu nanti dia akan menunjukkan bahwa ada satu set data yang ada di dalam alat kita. Jadi tekan tombol start, lalu tunggu selama 10 detik. Setelah 10 detik, tekan lagi tombol startnya untuk menghentikan pengukuran suara. Seperti yang saya bilang tadi, ada satu set data yang ada di dalam alat. Untuk melihat data yang sudah kita ambil tadi,
kita dapat menekan tombol display untuk memindahkan display dari data memori ke review set untuk melihat hasil dari data yang sudah kita dapatkan. Lalu, kita dapat menekan tombol check untuk melihatnya. Setelah menekannya, nanti dia akan menampilkan data yang sudah kita ambil selama 10 detik. Kita gunakan tombol plus untuk memindahkan tiap nilai data per detik. Jadi tekan tombol plus untuk menggeser ke detik selanjutnya, atau tekan tombol minus untuk mengganti ke detik sebelumnya. Jadi nanti dia balik ke detik sebelumnya. Data yang kita inginkan adalah data di detik terakhir. Jadi tekan tombol plus untuk menggesernya ke detik terakhir, yaitu detik 10. Untuk percobaan ini lakukan 6 kali perulangan. Jadi untuk perulangan kedua tekan lagi tombol start, tunggu selama 10 detik. Setelah itu tekan lagi tombol start untuk menghentikan pengukuran suara. Jadi ada 2 set data yang ada di dalam alat kita. Untuk mengecek datanya, tekan tombol display. Lalu dia akan pindah ke review set 1. Tapi data yang kita inginkan adalah data set kedua dan ini baru set ke-1. Jadi untuk menggantinya tekan tombol plus. Nanti dia akan menggeser ke arah kanan ke data yang lain. Sehingga dari review set 1 nanti dia ke ambient level, light level, probe temperature, akhirnya dia ke review set kedua untuk sound level. Untuk melihat perulangan data ketiga, keempat, dan seterusnya, sama seperti tadi, tekan terus tombol plus sampai ke review set yang kita inginkan, seperti review set 3, 4, dan sampai 6. Tekan tombol check seperti biasa, lalu dia akan menunjukkan data yang sudah kita ambil selama 10 detik. Tekan tombol plus untuk melihat data-data di setiap detik, dan data yang kita gunakan adalah data di detik terakhir, jadi tekan terus tombol plus sampai ke detik 10. Lalu catat nilai di detik terakhir tersebut sebagai perulangan kedua kita. Lakukan lagi step ini sampai ke perulangan ke-6. Setelah semua data suara yang kita inginkan sudah didapatkan, langkah selanjutnya adalah mematikan alat. Untuk mematikan alat sangat mudah, yang hanya perlu kalian lakukan adalah menekan tombol on off. Setelah ditekan, alat akan mati dengan sendiri. Baiklah, itu saja cara pengoperasian alat Pasco Explorer. Lakukan 6 kali perulangan di 6 tempat, di luar, dalam, dan di pinggir jalan tempat tersebut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan.